Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut tentang materi kita yang merupakan bagian kedua dari 3 materi yang akan kita pelajari di semester genap ini, yaitu grafik. Mari kita mengingat kembali di masa pandemi seperti sekarang, kita harus selalu menjaga iman, aman, dan imun. Nah, itu. Iman, ya, kita senantiasa berdoa, senantiasa selalu melaksanakan kewajiban kita sesuai dengan petunjuk agama kita masing-masing. Aman berarti anak-anak di masa sekarang, ya, senantiasa dalam menjaga kesehatan. Tentu saja, pertama, ya, sering memakai selalu mengenakan masker, ya. Kemudian yang kedua adalah sering-sering mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Lalu juga diingatkan selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Imun, nah imun berarti kita sering, ya, di masa sekarang kita selalu bergembira, senantiasa berolahraga, makan makanan yang bergizi, ya, banyak istirahat, sehingga tubuh kita menjadi fit. Demikian, ya, selalu anak-anak Bapak ingatkan, ya, pertama tadi yaitu iman, aman, dan imun. Baik anak-anakku, kita lanjut tentang materi kita. Pada materi kali ini, kita akan menceritakan atau mencoba mempraktekkan bagaimana membuat grafik. Apa itu grafik? Ya, grafik dalam Microsoft Excel adalah gambar yang berasal dari data-data yang berupa angka. Fasilitas ini sering digunakan dalam pekerjaan sehari-hari, misalnya dalam, ya, menghitung pertumbuhan, ya. Jadi ada grafik pertumbuhan penduduk, grafik perkembangan suatu proyek, grafik perkembangan siswa di sekolah, grafik perbandingan siswa kursus per program, dan lain-lainnya. Microsoft ini menyediakan bermacam-macam pilihan atau bentuk grafik, diantaranya grafik kolom, grafik garis, grafik XY, grafik lingkaran, dan lain sebagainya. Ya, beberapa materi inti di kesempatan ini, ya, diantaranya lebih jelas lagi. Yang pertama, materi pokok kita adalah cara membuat grafik di Microsoft Excel dan menyiapkan serta mengetik data untuk grafik. Kemudian memberi judul pada grafik, memberi judul pada sumbu grafik, menampilkan data sebagai label pada grafik, menampilkan keterangan atau legend pada grafik, mengatur skala sumbu vertikal pada grafik, dan menampilkan tabel dalam grafik. Baik, selanjutnya, nah, bagaimana menyiapkan grafik? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, grafik di sini berasal dari angka. Untuk membuat sebuah grafik, maka terlebih dahulu kita harus menyiapkan data dalam bentuk tabel. Perlu diperhatikan dalam menginput data harus teliti dan sesuai aturan input data yang benar. Khusus untuk data angka yang tidak ditampilkan menjadi gambar atau grafik, seperti data tahun, nomor HP, nomor rumah, dan lain-lain, sebaiknya lokasi data tersebut diformat teks terlebih dahulu melalui menu home, ya, klik panah bawah, kemudian pilih teks, kemudian baru input datanya, atau dapat juga dengan memberikan tanda petik, ya, sebelum data diketik, ya. Saran Bapak tidak melakukan langkah yang pertama dengan memformat, tetapi langsung saja, ya, misalnya seperti tabel di bawah ini, ya. Contohnya, ya, seperti ini ada tahun, ya. Nah, cara ngetiknya ketika kita mau ngetik tahun 2018 harus menggunakan petik dulu, ya. 2019 petik dulu baru enter. Nanti tidak akan nampak petiknya di Excel, ya. Begitu 2020 enter, baru enter, petik dulu, ya. Nah, ini membedakan, ya, bahwa ini karakter, ini angka. Angka nggak pakai tanda petik. Tapi kalau karakter seperti tahun ini, tahun dalam arti tidak dihitung, maka dia harus diberi tanda petik terlebih dahulu. Mari kita lanjut langsung saja ke lembar kerja Excel-nya. Nah, di sini sudah Bapak siapkan
data seperti yang sebelumnya sudah Bapak tampilkan. Nah, ini kita langsung saja. Nah, 2018 ini kita kasih petik di depannya, ya. Nah, kalau misalnya tanpa petik bagaimana? Kita coba buat grafiknya. Kita blok seperti ini. Cara membuat grafik ya kita siapkan data dalam bentuk seperti ini, lalu kita blok ini yang akan dijadikan grafik. Kemudian insert, lalu kita pilih model-model grafik. Nah, ini semua adalah modelnya ya. Kita pilih misalnya kolom ya. Nah, kolom seperti ini. Ya, nah seperti ini. Kenapa ini seperti ini ada berapa data nih? Kita lihat 1, 2, 3, 4. Ya, nah kenapa? Karena di sini tahun juga ikut di blok ya, tahun juga ikut terblok. Oleh karena itu ya, jadi tahun di sini dia jadikan grafik, makanya dia tinggi sekali sampai 2000 ya. Kenapa? Nah ini 2000. Nah caranya agar tahun tidak diikut sertakan dalam grafik, maka kita tambahin kutip ya, tambah kutip di depannya. Nah, petik ya, petik 1, tambah petik 1, tambah petik 1. Nah, sehingga data kita jadinya seperti ini. Ya, kita hapus, kita ulangi dari kelas kita blok, lalu kita insert, kemudian pilih kolom ya, kolom. Nah, seperti ini grafiknya. Sudah langsung jadi ya. Namun belum ada keterangan ini apa ya, yang ada i ini ya. Oke, kita berikan yang pertama kita sudah membuatnya. Kemudian yang kedua kita akan memberi judul pada grafik. Oke, lanjut memberi judul pada grafik ya. Klik grafiknya dulu. Cara memberi judul adalah dengan cara mengklik dulu grafiknya. Kita lebarkan sedikit ya. Kemudian kita katanya klik insert di situ ya. Nah, ini tergantung office kita ya, versi berapa ya. Kalau di dalam petunjuk ini mungkin klik insert nanti layout ya. Jadi kita insert nanti sebetulnya kita langsung saja sebetulnya ya. Begitu kita klik grafiknya langsung saja dua menu ini yang kita sering gunakan. Desain dan format ya. Kita coba desain. Lalu kita klik add element ya, klik add cut element, lalu kita pilih cut title ya, cut title. Jadi judul grafik ya, cut title judul grafik. Nah, judulnya itu kita letakkan di atas ya, seperti ini. Misalnya SMA Negeri 40 Palu, SMA Negeri 40 Palu ya. Nah, enter. Nah, ini katitel dalam pengertian di sini yang kita pilih tadi adalah above cut. Berarti judul itu tidak menimpa grafik. Above berarti di atas grafik. Kalau yang ini center overly, dia akan bisa menimpa grafiknya. Nah, seperti ini. Ya, jadi sempat ketimpa. Jadi kalau kita ingin judulnya itu berada di atas grafik, maka harus kita pilih katitel lalu above cut. Ya. Ya, jadi ini tambahkan belum selesai. Ya, jadi grafik, enter saja grafik perkembangan siswa 3 tahun terakhir atau tahun 2018 sampai 2020. Tuh. Nah, ini judul pada grafik. Selanjutnya kita tetap klik grafiknya, lalu kita klik elemen, lalu kita memberikan access title, judul pada sumbu. Ada dua di sini, ya, ada primary, ya, primary horizontal berarti sumbu horizontal, dan ini primary vertikal judul ke atas, ya. Ini judul ke kanan di bawah grafik, ya, atau judul horizontalnya kita klik saja. Nah, ini adalah kita lihat di sini adalah tingkat kelas, ya, tingkat kelas. Nah, jadi yang ke kanan ini sebetulnya adalah menunjukkan waktu, kemudian kelompok data ya, kelompok data ya kayak tahun. Nah, ini jadi bisa juga ya. Jadi yang ke atas ini menunjukkan jumlah biasanya. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, sekarang baru sumbu X yang kita beri judul atau sumbu horizontal. Lanjutkan dengan sumbu vertikalnya. Masih di access title, lalu pilih vertikal. Nah, berarti ini ke atas ini adalah jumlah.
Kalau ini jenis ya, jumlah misalnya di sini adalah dalam apa ini? Dalam misalnya jumlah saja begitu ya. Jumlah dalam kurung dalam satuan. Berarti kalau dia 460 berarti 460 satuan. Jadi itu ya. Jadi misalnya kalau dia 460.000, baru di sini dalam ribuan. Kalau dia tertera 460 ya. Oke. Nah, sumbu grafik sudah kita isi judulnya. Ya, judul horizontal dan judul vertikal. Lanjutkan yang berikut adalah memberi apa di sini menurut ininya. Kita lihat memberi judul sudah, memberi judul pada sumbu, lalu menampilkan data label pada grafik. Oke, lanjut saja kita memberikan label ya. Lanjut kita masih di desain, lalu add cut element ini 2016 ya. Nanti kalau 2013 nanti ikuti langkah-langkah yang ada dalam PowerPoint ini. Data sebagai label. Nah, misalnya ini di tengah. Ini di kiri bagian, bukan kiri, di tengah bagian akhir gitu. Nah, seperti ini kita lihat di sini ya. Perhatikan ada labelnya, angka-angka itu muncul di dalam grafik ya. Inside base di bagian bawah, outside di luar ya. Oke. Nah, ini ada call out, ada semacam gambar lagi tambahan ya, call out. Nah, untuk lengkapnya kita bisa langsung more data label option ya. Ya, kita langsung di sini saja. Kita mau tampilkan apa? Nama, series name, nah, X ya. Ini berarti kelas 10 ya. Ya, series name atau kategori name ini ya, atau nilai tidak usah ya. Oh, ini hanya satu ya. Kita ulang. Ya, jadi masuk di apa tadi? Data label, more. Ya, jadi nanti kalau perlu di blok semua saja ya. Data label. Nanti kita masuk data label ya. Ya, data label, data sebagai label atau ini ya. Nah, ini. Nah, jadi kita bisa mengaturnya lebih lengkap melalui more data label ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita bebas mengatur, kita beri bayangan sedikit bisa ya. Nah, seperti itu. Kemudian buat transparan bisa, agak kabur bisa ya, ini proses kabur ya. Kemudian sudutnya, nah ini sudut seperti itu, ini sudut antara apa? Antara bayangan. Lalu ada glow dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk di sebelahnya. Ini sudah tadi. Ya. Nah, ini ukuran ya. Jadi ukurannya ini kebetulan belum ada label tadi. Oke. Nah, ini number kita bisa atur nomornya. Ini kita pakai general ataupun maunya kita misalnya pakai simbol mata uang juga silakan ya. Oke, kemudian kita lihat dia kembali ke label option. Jadi di sini kategori name ya, kategori name di sini adalah yang dia tampilkan di bagian tahun ya. Nah, 2019, 2020 ya. Kita hilangkan kategori name-nya, hanya ada nilai ya. Oke. Untuk ini kita cukup. Kita lanjutkan dulu, kita X saja ini. Label sudah, kemudian kita masuk di apa lagi? Label legend ya, legend pada grafik ya. Misalnya kita memberikan legend ya, legend masuk lagi desain, lalu kita pilih legend ya. Oke, legend. Nah, ini legend. Nah, taruh di mana legendnya? Nah, keterangan ya, keterangan. Kita lihat di sini ada di right, di bagian kanan ya. Nah, berarti nanti kalau di bagian kanan kita taruh keterangan, maka yang ke sumbu X-nya kita ganti dengan tahun ya. Oke, legend di kiri, di kanan, atau di atas, atau di bawah, atau di kiri. Kita letakkan di kanan. Berarti kita judul ini kita ganti menjadi tahun ya. Jadi judulnya tahun. Jadi biasanya judulnya yang sumbu X ini adalah
waktu atau jenis ya. Kalau yang ke atas jumlah. Tuh, seperti yang kita lihat sekarang. Berapa banyaknya siswa tahun 2018 itu akan untuk kelas 10 ya. Untuk kelas 10 kita lihat warna apa dia? Warna biru ya. Nih. 2018 ini kelas 10 450 ya. 2019 460. Oke. Demikian secara ringkas cara membuat grafik. Nah, kalau kita ingin menambahkan lain-lainnya ya. Jadi kita bisa menambahkan bagian lain. Kemudian yang penting juga di sini adalah bagaimana kita memberikan garis-garis sehingga grafik-grafik yang mirip tingginya bisa kita lihat yang mana lebih tinggi. Nah, itu namanya grid line ya. Kita lihat, kita coba praktekkan. Klik di sini. Kemudian kita add element ya, cut element, lalu kita pilih grid line. Nah, grid line ini ada sifatnya mayor, berarti yang besar-besar ini, minor, berarti yang kecil ya, minor, kita lihat minor. Nah, jadi horizontal juga ada horizontal dan vertikal ya. Ada dua pilihan juga, mayor dan minor, baik horizontal maupun vertikal. Kalau mau kita isi selengkapnya kita masuk di grid line. Nah, di sini ya kita pilih grid garis bantunya bisa kita pilih, misalnya kita pilih solid line ya, garis yang agak terang warna hitam misalnya seperti itu. Kemudian kita lihat bagian-bagiannya ini yang apa nih? Ini tadi yang kita pilih. Ini optionnya dulu ya. Oke. Selanjutnya kita memberikan grid line itu baik mayor maupun minor. Ya, jadi ada garis bantu yang tebal maupun garis bantu yang agak jauh jaraknya yang mayor maupun yang jaraknya berdekatan ke minor. Ya. Ini ya. Oke. Ini kita minor horizontalnya. Nah, ini ada garis kecil-kecil ya ini. Ini tipis-tipis ini. Ya, begitu juga kita mau misalnya yang vertikalnya. Vertikal. Nah, ini mayornya ya. Minornya gimana? Ya, minornya grid line vertikal minor. Ya, ini ada garis tipis lagi. Nah, ini. Selanjutnya kita ingin mengubah interval. Di sini kan dari 430 naik 440 ya, berarti 10. Kita mau 5 misalnya, ya. Supaya mayornya itu mendekati kenaikan itu 5. Caranya adalah dengan mengklik di sini di garis tadi muncul ini, baru klik mouse kanan di sini, pilih format axis, ya. Ini mayornya kita isi 5, ya. Oke, ini kita oke saja. Nah, ini sehingga kita lihat mayornya itu untuk garis vertikalnya ke atas 5, setiap interval 5 jaraknya. 430, 435, 440 dan seterusnya. Demikian cara membuat grafik secara ringkas dan sangat mudah ya. Nah, ini hanya merupakan salah satu saja. Nah, bagaimana kalau grafik lingkaran? Oke, lanjut saja, tidak begitu sulit. Ini kita isi totalnya. Kalau grafik lingkaran itu adalah grafik yang merupakan komposisi data ya, untuk menampilkan komposisi sebagian data dari keseluruhan data gitu. Misalnya ini kelas 10 ini dia berapa persen dari seluruh kelas jumlahnya gitu ya. Kita coba hitung untuk totalnya, kita harus isi dulu sum total ya, kelas 10 ini ya. Nah, ini perbandingannya. Ini kelas 10, kelas 11, kelas 12. Baik. Nah, untuk grafik lingkaran berarti kita hanya ngeblok kelas dari sini dan totalnya. Itu ya. Jadi bagaimana caranya? Ini blok dulu, tekan tombol kontrol di keyboard, ini diklik begini, baru insert, baru kita pilih pie. Ya, ini. Ya, lingkaran. Ini ya. Oke, nih. Nah, grafik lingkaran ini sangat mudah membuatnya, ya.
karena dia tidak terlalu banyak ini ya, judulnya juga hanya ada judul grafik ya. Nih, jadi judulnya boleh ini nanti kita ini ya, langsung saja isi judulnya seperti tadi, grafik perbandingan siswa kelas 10, 11, dan 12 3 tahun terakhir ya. Oke. Nah, jadi ini hanya tidak terlalu banyak aksesoris. Di sini kita mengisi judul atas ya. Judulnya tadi kita lihat dulu, atur supaya judul itu di atas grafik. Di cut detail lalu kita pilih above cut ya. Nah, sudah above cut ini. Above cut ya. Kalau saya enter nanti dia masuk lagi ke dalam grafik ya. Oke. Ini judulnya sudah above cut. Oke. Selanjutnya, nah ini berapa persen? Katanya tadi menampilkan komposisi ya data dari seluruh data. Nah, ini berapa persen gitu. Nah, ini di sinilah kita menambahkan elemennya lagi, add cut element, lalu menambahkan label ya. Label, kemudian kita more data label, kita hanya menampilkan persentase saja. Jadi tidak perlu nilai. Ya, tidak perlu nilainya. Oke, seperti itu. Nah, kita sekarang sudah melihat berapa persen. Nah, ini ya, tampilkan nih, kita rubah dulu hurufnya. Warnanya kita rubah, ukurannya dulu dirubah ya. Lalu hurufnya warna apa misalnya? Warna yang mudah terbaca di sini. Merah. Ya. Nah, seperti ini. Mana yang paling tinggi? Kalau kita lihat sekarang, ada 3 juring lingkaran ini. Ya, ini 33, ini 34, ini 33. Ini sama, hampir sama ya. Nah ya, kita lihat juga datanya hampir sama. Berarti ini, kita lihat juga warnanya ini, kalau perlu diperbesar juga ini di bawah ini ya. Supaya lebih jelas. Nah, ini kita lihat. Nah, warna biru itu mewakili kelas 10. Warna oranye mewakili kelas 11. Warna abu-abu kelas 12. Berarti yang paling banyak di sini harusnya kelas 11. Nah, ya, kenapa yang oranye 33? Kok harusnya kelas 11? Harusnya kelas 12, betul kan? Ya, kelihatannya juringnya lebih lebar, namun persentasenya ternyata dia memang lebih kecil ya. Jadi yang paling besar sini adalah kelas 12. Ini kita tarik keluar sedikit ya. Cara menariknya adalah klik di sini, klik lagi ya. Klik supaya terklik dia sendiri, tarik keluar. Oke. Nah, demikian cara membuat grafik kolom dan grafik lingkaran. Ya, di sini sudah Bapak siapkan soal latihan untuk kalian kerjakan nanti. Ya, Bapak berharap kalian punya komitmen, semangat yang tinggi untuk belajar agar kompetensinya selalu bisa ditingkatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namo Buddhaya. Om Santi. 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 Om.